Halo guys, kembali lagi bersama Dowell Anime. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita manhwa terbaru ya guys, yang berjudul The Extra Is Too Strong. Manhwa ini bercerita tentang seorang anak laki-laki yang tertabrak oleh mobil dan menjadi lumpuh. Dia sangat frustasi dengan kesehariannya karena dia sekarang tidak bisa berjalan. Setiap hari dia hanya bisa membaca novel. Namun suatu ketika setelah dia membaca sebuah novel, dia masuk ke dalam novel tersebut dan dia menjadi figuran dalam novel yang telah dibaca semalam dan mendapatkan tubuh yang cukup overpower. Penasaran dengan alur ceritanya? Langsung saja ke ceritanya. Di awal sini diperlihatkan dokter yang bertanya kepada MC kita ya guys yang bernama Taesung. Dokter itu setiap hari selalu bertanya tentang bagaimana perasaanmu hari ini. Pertanyaan yang sama setiap hari dan hanya merasakan sakit pada kakinya. Jawaban yang sama setiap waktu. Dokter bahkan menaikkan dosis obatnya agar rasa sakitnya berkurang, tidak peduli. Dengan mencari tahu di mana kesalahannya lagi, untuk kembali ke kamar dia bahkan harus dibantu oleh perawat. Saat dia terbangun semuanya sudah terjadi. Satu-satunya yang aku punya adalah tatapan penuh kasihan dan tagihan asuransi bulanan, dan juga realita yang pejam menjadi seorang yang setengah lumpuh. Itu adalah sebuah kecelakaan. Kecelakaan mobil karena berkendara dengan mabuk. Hari itu adalah hari biasa yang menyakitkan. Aku baru saja mampir ke toko seperti biasa, membeli sekaleng bir dan snack untuk menyudahi hari. Namun satu hal yang berbeda dari hari itu adalah, hari itu aku sedikit sial. Dia tertabrak sebuah mobil. Dengan kesakitan yang parah, hidupku yang biasa saja berakhir. Aku ditinggalkan bersama imajinasi kaki yang kesakitan. Rasanya seperti keduanya telah dipotong. Aku tak punya pilihan selain bergantung pada obat-obatan setiap malam. Orang berkata kalau Tuhan hanya memberi ujian sesuai kemampuan. Tapi aku lebih memilih mati daripada harus menjalani hal ini terus menerus. Tak banyak yang bisa kulakukan dengan setengah badanku yang sekarang lumpuh. Yang maksimal bisa aku lakukan hanyalah membaca novel. Novel yang aku mulai baca minggu lalu. Kapanpun aku membaca novel dengan ending bahagia, aku juga akan merasa bahagia. Sangat menyenangkan untuk membacanya saat aku merasa depresi seperti hari ini. Aku hampir selesai dengan novel ini. Aku bisa menyelesaikannya malam ini. Diperlihatkan dalam novel tersebut, penyihir Aidan menghancurkan semua yang menghalanginya. Pada akhirnya dia menang dan memilih New World Creation. Beliau mengakhiri dunia yang lama dan membuat dunia baru sesuai kehendaknya. Semua orang kehilangan ingatan dan hidup dengan bahagia, termasuk mereka yang pernah mengalami kematian yang traumatis dan semua yang tanya berada di sana. Sekarang mereka akan hidup sebagai pemenang yang bahagia. Namun menurut Taesung, ini bukan ending yang bahagia. Dia berkata apa-apaan ini. Jadi pemeran utamanya melakukan semua itu untuk melindungi dunia, dan berakhir menggagalkan semua itu, dan mengakhiri dunia. Akhirnya dia membuat dunia baru untuk dirinya sendiri. Kenapa novel yang aku pilih sembarangan juga berakhir dengan buruk? Kenapa aku tidak bisa bahagia? Aku sebetulnya tidak peduli dengan akhir dari cerita novel. Meskipun aku hidup besok, akhir yang bahagia tak akan ada untukku. Dia pun tertidur. Namun tiba-tiba ada cahaya biru yang menyilaukan, dan sebuah sistem memulai magician who dominated the world. Dia pun terbangun. Dia berkata, aku pikir aku baru saja melihat sesuatu pesan di depanku. Apa itu? Apa aku berhalusinasi? Namun dia tiba-tiba menyadari ruangan sekitar telah berubah. Ada di mana aku? Bukannya aku tidur di rumah sakit? Apa aku masih bermimpi? Dia pun mencari ponselnya. Namun tidak ada. Yang ada hanya sebuah air dan dia melihat wajahnya yang berubah. Karena ini bukan wajahnya. Dan kakinya pun bisa digerakkan. Tiba-tiba sebuah sistem muncul di hadapannya. Dia pun bingung apa ini. Diperlihatkan ini adalah dunia dari magician who dominated the world. Mulai sekarang Anda harus hidup sebagai karakter Mor Vernars. Itu adalah judul novel yang dibacanya semalam. Dan juga Mor adalah ekstra di novel tersebut. Jika Mor mati, Anda akan ikut mati. Dia pun bertanya-tanya apakah ini nyata. Ini tidak mungkin. Aku bahkan tak bisa merasakan kakiku sebelumnya. Tapi sekarang aku bisa berdiri. Aku bisa merasakan lantai kayu di bawah kakiku. Sangat jelas terasa, sistem kembali muncul. Memuat informasi, membaca ingatan dari Mor. Bahasa dunia print akan diterapkan. Semua konten novel sedang didaftarkan. Dia pun bisa merasakan memori badannya.
dan semua ingatannya masuk ke kepalanya. Dia bisa melihat hidup yang dialami oleh Mor, dan bagaimana hidupnya berakhir. Dia adalah Mor Vernars, anak dari keluarga aneh Archduke Vernars. Dia adalah anak dari kepala keluarga Vernars, seorang yang sangat kuat yang bahkan saat para protagonis bersatu melawannya, mereka tidak terjamin akan menang. Tetapi di tengah ritual sihir untuk mendapat kontrol penuh atas jiwanya, dia disergap dan dihabisi oleh protagonis dan grupnya. Singkatnya, dia seorang ekstra, dia hanya punya peran pendukung. Namun Taesung bertanya-tanya, kenapa aku menjadi Mor? Notifikasi muncul, ubah takdir kehancuran, maka permohonan Anda akan dikabulkan. Dia pun bertanya-tanya, apa itu takdir kehancuran? Sepertinya itu merujuk pada akhir novel ini. Mereka ingin melindungi dunia ini dari protagonis yang akan menghancurkan dunia nantinya. Dia pun berpikir sejenak, aku bisa saja sedang bermimpi, karena aku sangat lelah dengan hidupku. Tapi aku tak bisa mengulang hidup keseharianku sebagai orang setengah lumpuh. Aku tak mau bangun jika ini mimpi. Aku tak peduli jika ini lelucon Tuhan atau apapun itu. Sebuah permohonan. Permohonanku simpel. Aku ingin badanku sebelum kecelakaan kembali. Tidak, aku tidak akan puas dengan itu. Aku mempunyai semua informasi tentang novel ini, dan semua kekuatan dan kemampuan dari Mor mengubah takdir kehancuran, layak untuk kucoba. Aku akan melakukannya. Diperlihatkan Mor Vernars, dia adalah satu keturunan keluarga Archduke Vernans, dan juga anak yang kurang ajar. Menjalani hidup tanpa mengetahui ibunya, dia hidup dengan kesulitan. Beberapa hari pasca melahirkannya, ibunya meninggal. Dia dipanggil anak kurang ajar yang menghabisi ibunya sendiri. Dia hidup sebagai anak yang lemah dan tidak mampu melawan perundungan. Banyak orang yang mencelanya dan menghinanya. Bukannya dia lemah atau tidak tahu caranya marah, hanya saja perasaan bersalah dari kalimat anak kurang ajar yang menghabisi ibunya sendiri telah melekat pada dirinya. Tetapi hidup Mor telah berubah. Kekuatan keturunan keluarga Vernars bangkit pada umur mereka yang ke-15 tahun. Mereka menyebutnya kebangkitan darah baru, yang harus menahan sakit yang seluruh tubuhnya terasa dibakar. Tapi setelah itu kau akan dianugerahi kekuatan baru. Orang yang di luar keluarga Archduke, kemungkinan bertahan hidup dari kebangkitan daerah baru, adalah kurang dari 20%. Tapi Mor sukses bertahan dari kebangkitan daerah baru dan memperoleh kekuatan. Diperlihatkan sebuah surat, yang berisi kalau kau bisa bertahan di ulang tahun yang ke-15, datanglah ke keluarga Archduke Vernars. Mor menuruti permintaan terakhir ibunya dari surat itu, dan segera menuju kediaman keluarga Vernars, dan setuju untuk melakukan ujian pengetahuan dari ayah yang bahkan belum ia temui. Berdasarkan ingatan itu, dia sudah benar tiba di kediaman Vernars untuk ujian. Mor adalah karakter ekstra di novel ini, tapi keluarga Vernars adalah antagonis utamanya. Aku punya banyak informasi seputar keluarga Vernars. Keturunan langsung dari keluarga Archduke Vernars memiliki banyak anak, jadi tidak mungkin Mor si anak kurang ajar bisa diterima. Tapi Mor yang tumbuh tanpa orang tua, memiliki ambisi besar agar diakui sebagai anak Vernars, dan Archduke yang mengetahui itu, memanfaatkan Mor dan membesarkannya sebagai anjing pemburu. Mor terlalu kuat dengan kebangkitan kekuatan daerah baru, sehingga protagonis sekalipun kesulitan untuk melawannya. Tapi aku tidak tahu dia seberapa kuat. Jadi lebih bagus kalau bisa diuji. Tiba-tiba ada seseorang yang masuk. Orang itu berkata, kau lupa ini. Hari apa? Kau ini ngapain saja? Orang itu namanya Theode. Dia pelatih dan juga sebagai pengawas ujian. Badannya bagus dan kekar, selakiatnya seorang pelatih. Dan berkata, Anda Pak Theode kan? Ada apa mencariku? Badannya lebih besar dari Pak Theode. Pak Theode pun menyadari kalau nada suaranya berbeda dari yang kemarin. Namun dia tidak mempermasalahkannya, paling cuma imajinasinya saja. Dia berkata, apa kau sudah lupa yang sudah kujelaskan? Kubilang hari ini kan ada ujian. Mor bertanya, tapi ujiannya seperti apa? Pak Theode menjelaskan ujian yang menunjukkan seberapa potensi yang kau punya. Badanmu lumayan bagus meski tidak pernah belajar apa-apa. Jadi kau bisa bertarung. Mor berpikir dalam hati, jadi aku sudah mulai harus bertarung. Setidaknya ini bukan pertarungan untuk hidupku. Tapi aku senang. Lagian aku juga mau mencoba kekuatanku. Dia pun pergi meninggalkan tempat itu untuk melakukan ujian. Pak Theode berkata, kau tidak lupa yang sudah aku jelaskan kemarin kan? Dan nampaknya dia lupa. Pak,
Theode berkata jangan bilang-bilang kalau kau anak dari Fernars. Mor pun berpikir dalam hati. Dia membicarakan soal aturan dari si anak kurang ajar. Percuma saja lagian rumor itu sudah tersebar bahkan sebelum aku datang ke sini. Ada lagi rumor yang mengatakan Fernars sudah bertemu dengan Mor. Semua orang akan jadi tahu siapa si anak kurang ajar tersebut setelah aku naik jadi warrior resmi. Dan nampaknya mereka sudah sampai di tempat itu. Banyak orang-orang juga yang akan melakukan ujian. Orang itu berpikir kalau Mor adalah seorang pemula yang mau ujian. Dia pun berpikir mereka semua tampak sudah agak terlalu tua buat dibilang masih anggota latihan. Mungkin orang-orang itu adalah seorang warrior. Pelatih berkata aku yakin kau sudah tahu. Pertarungan punya Fernars berbeda dengan pertarungan warrior biasa. More berkata, saat masih tak terlatih, Fernars asli menggunakan senjata. Tapi sekalinya terlatih, mereka tidak mengandalkan senjata lagi dan bertarung menggunakan tangan kosong. Pelatih pun membenarkan hal tersebut. Tentu saja pengguna senjata yang mereka bukan keturunan dari Fernars juga mempelajari skill combat. Keluarga Fernars adalah organisasi warrior terkuat sebenua ini. Mereka bisa berada di posisi itu dengan pertarungan tangan kosong. Senjata bukan hal yang dibutuhkan. Kedengarannya mustahil. Tapi tidak ada senjata yang dapat menyesuaikan kekuatan fisik dari Fernars. Pelatih berkata ujian ini akan menentukan afiliasi mana yang akan ditentukan, dan bagaimana nanti kalian akan dilatih. Dia pun memanggil kandidat pertama yang bernama Vince. Dia pun langsung maju dan pertarungan dengan Mor. Bertarunglah dengan Vince, pertarungan ini akan menentukan masa depanmu jadi lakukan dengan baik. Tunjukkan bahwa kau keturunan Fernars. Dia berkata apa kau yakin 15 tahun? Mukanya memang umur 15 tahunan tapi, melihat tubuhnya sebesar itu jadi ragu dia ini anak siapa. Tunjukkan seberapa bagusnya kau bertarung maju sini, ucap Vince. Mor pun berpikir kalau dia mengetahui ada anak kurang ajar selain Mor. Jadi bukan cuma Archduke saja. Aku harus fokus pertarungan sekarang. Hanya dengan kekuatan aku bisa mencapai kebebasan. Kekuatan paling penting di dunia ini. Meski aku lebih baik hidup seenaknya di suatu tempat yang jauh, kurasa aku tak punya pilihan lain. Akan kutunjukkan kekuatanku di sini. Dia pun langsung menyerang orang itu dengan kecepatannya. Namun Finch dapat menghindari serangan tersebut. Dia sedikit terkejut karena serangan dari Mor. Dia berpikir kalau Mor tidak tahu caranya bertarung. Tapi ternyata dia mengetahui cara bertarung. Dan Mor juga berpikir aku lebih lincah dari yang aku kira. Kurasa boxing yang sudah aku pelajari sedari muda ada gunanya. Dia cuma belajar karena hobi saja. Tapi ternyata ini sangat berguna. Dia pun menggunakan tendangannya untuk menyerang. Namun ditangkis dengan kedua tangan Vince. Dia pun mundur ke belakang dan berkata mantap juga kau. Kau berbohong katanya belum pernah belajar bertarung. Namun Mor menjawab kau ini ngomong apa? Kenapa aku harus berbohong denganmu? Dan Vince berkata mana mungkin posturmu itu menunjukkan kau pernah belajar. Mor menjelaskan, kalau aku hanya meniru orang lain, dan dia pun akan melancarkan serangannya ke arah Mor. Dia juga menggunakan mana. Ada seseorang yang berkata hentikan ini. Kenapa kau sampai-sampai memakai mana? Buat melawan anak yang belum paham teknik combat mana. Namun pelatih membiarkan saja. Mor menyadari kalau dia memakai mana untuk melawannya. Finn berpikir kalau Mor menghinanya. Dia memakai sedikit kekuatannya dan bersiap menyerangnya dengan tinju mana. Namun dia dapat menghindar. Dia sangat terkejut kenapa bisa pemula seperti dia menghindari seranganku. Mor berkata kalau begitu sekarang giliranku. Dia juga akan melancarkan serangan tinju mananya. Vince pun sangat terkejut karena mustahil. Bertahun-tahun aku belajar teknik combat mana. Bisa-bisanya aku kalah dari pemula ini. Dia pun langsung dipukul ke arah perutnya, yang membuat dia tidak sadarkan diri dan terlempar. Semua orang yang melihatnya sangat terkejut. Semua orang berpikir kalau Mor adalah seorang pemula. Dia bisa membuat warrior resmi seperti Finch melayang. Benar-benar luar biasa anak ini. Dan chapter kali ini pun berakhir ya guys. Sekian dulu untuk chapter kali ini ya guys. Nantikan cerita selanjutnya hanya di Dowell Anime. Terima kasih buat teman-teman yang udah support Mimin dengan like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam semua urusannya. Dan buat kalian jangan lupa komen ya guys. Biar Mimin tambah semangat lagi ngontennya. Dan juga kalau mau request alur cerita tertentu komen aja di kolom komentarnya guys. Terima kasih.